Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Deniwati. Kali ini kita akan berbagi ilmu tentang pemanfaatan aplikasi Padlet. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis web. Jadi jika ingin memanfaatkan, kita harus masuk ke webnya Padlet. Untuk itu kita harus dalam keadaan online. Nah, kita gunakan browser yang biasa kita pakai dan kita ketik di pencarian padlet.com. Padlet.com. Nah, kita enter, maka kita akan dibawa masuk ke webnya Padlet. Nah, di sini jika kita belum pernah mendaftar, maka kita harus sign up dulu atau mendaftar dulu. Nah, ada dua pilihan sebenarnya, tapi di sini kita pilih yang free saja. Kita pilih yang free, kemudian jika kita punya akun Google, untuk memudahkan pendaftaran, kita langsung klik sign up dengan menggunakan akun yang sudah kita miliki di perangkat kita. Ini bisa kita gunakan baik di HP maupun di laptop. Nah, di sini saya akan menggunakan akun yang belum pernah saya daftarkan. Oke. Kita tunggu. Nah, ini ada dua versi yang ditawarkan oleh Padlet, yaitu versi basic dan versi pro. Untuk versi basic kita memiliki keterbatasan. Yang pertama, kita hanya bisa membuat 3 project dengan kapasitas 10 MB. Nah, sedangkan kalau pro dengan pembayaran 40.000 per bulan, kita bisa membuat project tak terbatas dan untuk kapasitasnya maksimal 250 MB. Untuk itu kita pilih yang basic saja. Nah, kita sudah masuk ke dalam Padlet. Jadi kita sudah mendaftar di dalam Padlet. Untuk yang berikutnya kita tinggal login saja. Nah, kita membuat project pertama dengan klik Make a Padlet. Jadi tanda plus ini kita klik. Nah, maka kita diminta untuk memilih tampilannya nanti seperti apa. Jadi Padlet ini sebenarnya seperti majalah online. Jadi menarik, tampilannya, gambarnya itu tampil semua. Jadinya kita bisa memilih model apa nanti yang akan kita tampilkan di wall kita. Nah, yang ini saya pilih model kanvas karena model kanvas ini dia lebih interaktif, lebih fleksibel, jadi bisa dipindah-pindah kemana-mana. Saya milih model kanvas. Ini untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran saya pilih model kanvas. Nah, di sini kita diminta untuk memodifikasi wall kita seperti apa. Yang pertama judulnya, title-nya dulu kita ganti. Misalnya, saya akan mengadakan pembelajaran dengan judul Koloid. Nah, ini ada judul Koloid. Kemudian deskripsinya bisa saya berikan ataupun tidak. Kemudian ikonnya. Icon itu kita bisa pilih icon yang ada di sini, misalnya kita mau pilih emoji, atau kita juga bisa menambahkan icon logo sekolah atau apapun. Ini misalnya saya akan, ini kalau kita masih mau mengambil foto, tapi kalau kita mau upload misalnya, kita bisa pilih file yang ada di kita, yang ada di perangkat kita. Ini misalnya saya akan pakai logo. Ya, saya akan pakai logo. Untuk logo saya pilih logo Jawa Timur. Oke, saya pakai logo Jawa Timur. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Logo ini akan tampil di wall atau di project kita. Jadi nanti logo ini bisa dilihat jika kita menggunakan logo sekolah, yang akan tampil adalah nih, logonya sudah tampil di sini. Nah, kemudian berikutnya ini adalah alamat kita, ya, alamat Padlet kita. Nah, alamat ini atau ini link ya, bisa di-copy. Nah, ini alamat Padlet ini bisa kita ganti namanya karena ini mungkin akan sangat sulit untuk diingat ya. Jadinya kita bisa menggantinya, misalnya saya pakai ini
ini nama yang tidak boleh digunakan karena sudah pernah digunakan. Jadi saya harus menggantinya dengan nama yang lain. Oke. Saya cukup pakai tanda ini. Jika ini nanti merah, misalnya seperti ini. Saya akan mengganti nama dengan, nah ini ada muncul tulisan merah, berarti ada kesalahan. Jadi nama ini tidak boleh ada spasi. Kalaupun nanti misalnya mau dibuat spasi, itu pakai underscore. Jadi pakai underscore. Jadi kalau pakai spasi dia tidak mau. Tapi dengan sederhana pun tidak apa-apa. Jadi tidak ada batasannya berapa. Jadi dia bisa menerima selama ini tidak berwarna merah, tidak ada tulisan peringatan berwarna merah. Nah, berikutnya kita lanjutkan wallpapernya. Mungkin wallpapernya ini kita bisa pilih gambar yang ada di sini atau apapun. Nah, kita bisa memilih gambar yang tersedia di sini, mungkin menyesuaikan dengan materi kita. Nah, ini materi saya judulnya Colourwith, saya pilih ini karena kabut itu salah satu bentuk Colourwith, saya ambil ini. Oke. Wallpapernya sudah, kemudian kita lanjut. Ini boleh diganti, boleh enggak, termasuk font juga. Misalnya fontnya ini Colourwith tulisannya seperti ini, mau saya ganti seperti apa. Nah, misalnya seperti ini, dia akan ganti. Kemudian setelah diposting, apa yang kita harapkan? Nah, atribusinya kita nyalakan. Jadi nanti bisa muncul namanya siapa yang akan komen-komen. Nah, termasuk ini, ya. Untuk viewer itu nanti akan muncul juga. Kalau sekiranya komen ini akan muncul, dan reaksinya juga kita nyalakan. Reaksinya bisa dalam bentuk like atau vote. Misalnya di sini saya pilih vote. Sudah, saya keluar. Yang di bawah biarkan saja. Nah, kita lanjut dengan membuat project pertama kita dengan klik next. Nah, ini wall kita sudah siap untuk diisi materi yang akan kita sampaikan ke siswa. Yang pertama kita start dulu. Nah, apa yang akan kita tampilkan di sini? Ini klik, kita mau memasukkan materi apa, kita klik di sini. Nah, misalnya ini tentang Colourwith gitu aja, tidak apa-apa karena ini materi utama yang akan saya berikan. Nah, yang akan saya unggah pertama adalah materi PDF. Materi ini sudah ada di perangkat saya, jadi saya tinggal unggah saja. Saya tinggal unggah. Nah, di sini ada materi saya. Oke. Misalnya saya unggah materi PDF Colourwith. Oke, kita unggah saja. Untuk pemberian materi sedapat mungkin tidak terlalu banyak, yang sifatnya kita langsung upload karena ada batasan untuk kapasitas dari Padlet yang basic ini. Nah, ini sudah ada. Jadi ini adalah materi utama kita, Colourwith-nya. Ini anak-anak bisa membuka dan membacanya. Kemudian kita tampilkan lagi. Kita klik dulu di luar sini sehingga ini muncul tanda plusnya. Kemudian kita klik ini. Dan yang kedua, mungkin kita bisa menambahkan misalnya materinya tentang pembuatan Colourwith. Oke. Pembuatan Colourwith. Nah, untuk pembuatan Colourwith kali ini mungkin saya bisa memasukkan link. Jadi misalnya saya sudah mencari di sini, oke, copy linknya, kita masuk lagi. Nah, ini kita paste. Nah, jika link seperti ini tidak terlalu memakan space, jadinya dia lebih ngirit. Nah, atau misalnya kita mau memasukkan link dari Google Drive yang dari materi yang kita miliki di Google Drive, kita save di sini. Ya, link ini akan langsung terkoneksi dengan sumbernya. Jadi dia akan terkoneksi dengan sumber di mana link itu kita peroleh. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya. Jadi ini prosesnya otomatis memakan waktu karena ini kita sedang, nah ini jadi gambarnya akan muncul, tapi ini materi tidak masuk di dalam Padlet, hanya linknya saja. Jadi nanti ketika siswa klik ini maka akan terkoneksi langsung dengan linknya. Nah,
Kemudian yang berikutnya, kita klik dulu di luar sampai tanda ini muncul, tanda plusnya muncul, kita buat project berikutnya. Ya, ini bisa kita pindah. Jadi kalau mode kanvas itu kita bisa pindah-pindah ini. Nah, title yang berikutnya mungkin kita bisa mengambil video atau contoh pembuatan fluid. Oke. Nah, contoh pembuatan fluid, misalnya kita mau mengambil dari YouTube. Nah, dari YouTube ini kita bisa pilih. Kita bisa pilih cara atau contoh pembuatan fluid yang ada di sini. Jadi kita bebas memilih untuk apapun yang ada. Misalnya di sini ada video kita bisa pilih itu. Nah, misalnya ini. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Jadi cara pembuatan kulit ini sudah ada di sini. Ini juga bisa kita pindah. Kita klik dulu di luar. Nah, kita klik dulu di luar. Nah, ini bisa kita pindah di sini. Boleh, kita bisa memindah dimanapun dengan penataan seperti apa, kita bebas di sini. Nah, kemudian misalnya kita mau buat lagi satu lagi. Nah, ini banyak pilihannya. Kita mau upload, mau link Google, Voice juga. Voice ini bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu guru yang mengajar bahasa apapun. Itu kita bisa merekam suara dan siswa juga bisa merekam suara sebagai tugas misalnya. Jadinya ini bisa digunakan untuk mata pelajaran yang membutuhkan pemanfaatan voice gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, misalnya kita memasukkan PowerPoint misalnya, masih terkait Kuluwit, ya, atau kita bisa buat judul yang lain juga tidak apa-apa. Oke, kita ambil filenya dari perangkat yang kita miliki. Oke, ini kita ambil dari perangkat PPT. Oke. Kuluwit ini materi kelas 11. Jadi saya ambil dari materi kelas 11. Ya, babnya. Oke, kita tunggu sampai terupload sempurna. Ini membutuhkan waktu juga karena kita mengupload materi. Jadi kita mengupload materi ini agak berat, tapi kalau kita menyematkan link, kita mencari hanya alamatnya saja, maka itu lebih ringan. Kita tunggu, ya ini. Nah, sudah selesai materinya. Jadi PowerPoint ini nanti bisa dibuka oleh siswa. Kita tata misalnya, terserah kita mau tata seperti apa, kita mau acak juga boleh, misalnya biar tampilannya cantik atau bagaimana terserah kita. Nah, ini sudah selesai, misalnya ini sudah selesai, maka kita bisa share. Kita bisa share ke siswa. Nah, apa yang mau kita berikan ke siswa? Kita bisa mengambil linknya. Jadi kalau kita klik ini, oke. Ini sudah tercopy. Jadi URL ini bisa kita kopas di grup WA misalnya. Atau misalnya kita mau pakai QR code, kita bisa ambil ini. Jadinya monggo terserah, ini yang nanti kita share ke siswa sehingga siswa nanti bisa join di pembelajaran ini dan bisa berkolaborasi dengan guru maupun sesama siswa. Jadi nanti siswa di sini bisa mengirim project-projectnya dia, tugas-tugas dari kita untuk dikirimkan di sini dan bisa dilihat bersama-sama dengan guru dan teman yang lain. Demikian untuk materi pertama tentang pembuatan Padlet, dan insya Allah untuk yang berikutnya akan saya tayangkan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.